Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis. Pengertian hukum. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman atau sanksi. Kaidah-kaidah dalam hukum. 1. Kaidah agama. Kaidah yang berpangkal dari adanya kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, berupa peraturan yang berisi perintah dan larangan. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan dosa dan hukuman dari Tuhan di akhirat nanti. 2. Kaidah kesusilaan. Kaidah yang berasal dari sanubari dari manusia sebagai makhluk bermoral, tentang apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan. Pelanggaran atas kaidah kesusilaan menimbulkan penyesalan. 3. Kaidah kesopanan. Norma atau peraturan yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap kaidah ini adalah cercaan dari masyarakat. Tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara. Di samping itu juga tujuan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat terhadap orang lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan secara tegas dengan undang-undang dan bersifat memaksa, serta juga menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Pembagian hukum. Luas berlakunya. Hukum umum yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya seperti hukum sewa-menyewa. Hukum khusus itu yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja, seperti aturan sewa-menyewa rumah. Sifatnya, hukum memaksa yaitu aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak atau aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pihak. Contoh, pasal 147 KUH PDT yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Hukum perlengkapan atau peraturan, yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan atau hanya memberi pedoman saja bagi para pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang para pihak tidak mengaturnya. Contohnya pada pasal 1477 KUHP DT bahwa penyerahan barang harus terjadi di mana barang tersebut terletak pada penjualan, tetapi para pihak boleh menentukan lain. Fungsinya, hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan hak dan kewajiban pemerintah dan melarang berbagai perbuatan orang dan masyarakat. Contohnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, undang-undang pajak penghasilan. Hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana, hukum acara perdata, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Pembagian hukum isinya. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan hukum antara negara dengan alat perlengkapannya. Contohnya, hukum tata negara, hukum pidana, hukum pajak. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau antara pribadi atau antar orang yang satu dengan orang lainnya.
Hukum privat disebut juga dengan hukum perdata, sedangkan hukum dagang adalah merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan. Sistematika hukum perdata menurut KUHP DT yaitu buku 1 perihal orang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Buku 2 perihal benda memuat hukum perbendaan serta hukum warisan. Buku 3 perihal perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku 4 perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa. Aspek hukum dalam bisnis yaitu aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang bisnis. Perlu dijaga adanya persaingan yang fair serta perlindungan hak-hak maupun keadilan bagi para pelaku usaha maupun konsumen sebagai pengguna jasa maupun produknya. Untuk itu diperlukan perangkat hukum beserta penegakannya yang adil serta konsisten. Beberapa aspek hukum dalam bisnis yang sebagian besar terdapat dalam peraturan-peraturan perdataan, hukum dagang maupun beberapa diantaranya juga berkaitan dengan aspek hukum, pidana, dan tata negara. Aspek-aspek hukum dalam bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Hukum penyelenggaraan bisnis atau usaha. 2. Hukum perlindungan konsumen. 3. Hukum perjanjian. 4. Hukum ketenagakerjaan. 5. Hukum kejahatan bisnis. 6. Hukum kejahatan korupsi. 7. Hukum kepailitan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.